Melihat situasi di mana mewabahnya penyakit COVID-19, GPDI Alpha Omega Bojonegoro menyiapkan ibadah streaming secara online. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mengikuti ibadah streaming secara online. Siapkan diri dengan mengenakan pakaian yang pantas, rapi dan sopan, sama seperti akan beribadah ke gereja. Lalu, tentukan lokasi yang tepat untuk mengikuti ibadah secara online. Duduklah dengan sopan, jangan berbaring ataupun melakukan aktivitas lainnya. Jemaat dapat menyaksikan streaming melalui link yang telah dibagikan oleh pihak gereja. Siapkan hati sebelum waktu ibadah dimulai, sama seperti ketika berada di gereja. Serta tidak makan maupun minum selama beribadah. Jemaat diharapkan mengikuti liturgi selama mengikuti ibadah, seperti waktu berdoa, saat menaikkan pujian bersama, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Diharapkan jemaat mengikuti seluruh jalannya ibadah online hingga selesai. Siapkan hati, siapkan diri, mari kita masuk ke hadirat-Nya yang kudus dan rasakan kuasa-Nya bekerja atas kita. Simak informasi terbaru mengenai GPDI Alpha Omega melalui akun Instagram @aomechurch. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. 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 Sungguh besar kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau sampai hari ini kita ada, semua karena kasih anugerah Tuhan. Bersyukur buat nafas yang Tuhan masih percayakan atas hidup kita. Kita mau pakai setiap kehidupan ini untuk memuliakan Dia. Kita mau muliakan Dia. Kita mau agungkan Dia. Hari ini kita memperingati kenaikannya ke sorga. Dia pernah turun buat kita. Dia pernah lahir bagi kita. Dan Dia mati bagi kita. Dia bangkit dan Dia naik ke sorga. Haleluya. Bapa di dalam sorga, kami siap beribadah kepadamu. Kami siap menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Sebab Kau Allah yang besar, sebab Kau Allah yang layak kami tinggikan. Kau sudah berkorban bagi kami. Kau Allah yang besar yang mengasihi kami. Haleluya. Urapi setiap kami hamba-Mu. Urapi setiap jemaat-Mu yang menikmati jalannya ibadah ini. Biarlah hadirat-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu ada dalam ibadah kami. Kami buka ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Kita mau pandang kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Sebab Dia imam besar kita. Sebab Dia pemilik kehidupan kita. Yesus Kristus Tuhan namanya. Dia telah mati dan bangkit bagi kita. Haleluya.
dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. sebab bagimu Bagi segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami pujian, Tuhan. hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan merah, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan nur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, Selamatkan jiwa kami Tuhan. ku pandang kemuliaan-Mu, firman besar pahaku. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, Di depan tahta-Mu, kami taklukkan seluruh hidup kami Tuhan. dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Sebab tiada satupun, oh, Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. sebab bagimu Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan,
bagi kita. Dia naik bagi kita dan layak kita bersyukur kepadanya. Amin. Haleluya. Kita bersuka cita, kita bertepuk tangan. Karena dia bangkit, dia hidup. Karena dia naik, ada pengharapan yang pasti di dalam dia. Wow. Yeay. Haleluya. Glory hanya bagimu Tuhanku. Oh, Yesus, Yesus. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Kau Tuhan Raja. Kami bersyukur padamu. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Kau Tuhanlah Raja kami. Oh, tiada yang lain Tuhan. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Kau Allah yang selalu berjaya. Haleluya. Kau Raja alam semesta. Haleluya. Kau yang berjaya. Kau yang Percaya, seluruh semesta sujud menyembah. katakan dengan imanmu. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih
luar biasa. Haleluya. 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 Kaulah pengharapan kami. Amin Tuhan. Kaulah sumber hidup kami. Yesus. Kaulah kekuatan kami. Haleluya. Terima kasih. Kaulah jaminan kami Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus buatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus buatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus buatku. Ku percaya, ku aman Kau sumber pengharapan kami, Yesus. Tiada yang lain, hidup kami milik-Mu. Kau sudah tebus kami dengan darah-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Apapun yang kami alami, Kau ada bersama dengan kami Tuhan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemenangan. Haleluya, haleluya. Kami mampu bersama dengan-Mu. Haleluya. Karena tidak ada satu rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Tak pernah gagal.
Kau Yesus kuatku. Sebab kami percaya. Di dalam-Mu ada pengharapan. Amin. Karena di dalam-Mu ada kekuatan. Amin. Haleluya. Di tengah-tengah lembah kekelaman sekalipun, ketika Engkau ada, itulah surga. Itulah pengharapan kami. Amin. Dan kami yakin pengharapan kami tidak sia-sia di dalam. Amin. Haleluya. Untuk itu Tuhan, persiapkan hati kami yang terbuka untuk Kau berfirman atas hidup kami. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Amin. Lebih lagi dengan urapan kuasa-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Roh Kudus urapi kami umat-Mu. Kami mau dengar firman-Mu dan kami mau terima kekuatan dan pengharapan baru. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja, Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Kamis 21 Mei 2020, kita mengadakan ibadah memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Tema khotbah yang saya sampaikan, surga dan neraka itu ada. Ayat pokok kita terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 9 sampai 11, yang mengatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan kembali ke surga, dan dia pasti datang yang kedua kali. Seperti apa yang kita telah dengar, bagaimana para murid mereka mendengar bahwa Yesus yang terangkat ke surga, dia akan kembali dengan cara yang sama. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan kembali ke surga. Kita percaya dia akan datang yang kedua kali. Dia akan datang kembali menjemput kita dan semua orang yang percaya kepadanya. Kita percaya tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang kembali.
seperti yang ia telah sampaikan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 20. Yesus yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus." Juga di dalam Injil Matius 24 ayat 14, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Jadi Injil keselamatan itu harus diberitakan kepada seluruh bangsa, agar semua bangsa mendengar berita keselamatan di dalam Yesus Kristus, lalu percaya kepadanya dan diselamatkan. Juga dalam 2 Petrus 3 ayat 9b dikatakan, "Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa." Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan mau semua orang percaya dan diselamatkan. Itu adalah kehendak kemauan Tuhan. Tuhan mau semua orang percaya kepadanya dan diselamatkan, karena dia pasti datang yang kedua kali. Kenaikannya ke surga membuktikan asalnya. Jadi kenaikannya membuktikan Yesus asalnya dari surga. Dalam Kisah 1 tadi kita baca ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Terangkatlah ia kemana? Ke atas, ke langit. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Yesus bangkit, dia hidup, dan dia kembali ke surga. Kisah Rasul pasal pertama ayat 10-11, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi Yesus terangkat ke langit. Dikatakan dia terangkat ke langit, ke atas, dan mereka melihat ke langit waktu Yesus terangkat. Jadi di saat mereka takjub, di saat mereka heran dan tidak mengerti kemana Yesus terangkat, maka dua malaikat Tuhan menjelaskan kepada mereka, bukan ke langit tapi ke surga. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Jadi murid-murid melihat ke langit, lalu malaikat berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bahkan mereka menjelaskan bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Artinya akan ada banyak orang bisa melihat, menyaksikan, banyak orang menyaksikan dengan kasat mata waktu Yesus datang kedua kali. Itu ditulis dalam Zakaria 14 ayat 4a yang berkata, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Alkitab menjelaskan surga itu ada. Haleluya. Banyak orang bertanya, lalu di mana letaknya surga? Di mana letaknya surga? Malaikat menunjukkan tempatnya di atas, tapi di mana? Ketika mereka melihat ke langit, Yesus terangkat ke surga, ke atas. Malaikat menunjukkan tempatnya di atas, tapi di mana? Kisah 1 ayat 11, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga. Jadi surga itu ada. Surga itu di atas langit. Sebagaimana murid-muridnya melihat Yesus terangkat ke surga, ke atas, ke langit. Tapi di mana? Di mana surga? Yang jelas dan pasti, ada suatu tempat di mana surga itu terletak. Pasti ada, tapi di mana letaknya surga? Rasul Paulus dalam sebuah penglihatan, Rasul Paulus dalam sebuah penyataan dari Tuhan telah melihat surga. Tuhan memperlihatkan surga kepada Rasul Paulus. Tuhan perlihatkan surga kepada Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 1-4 dikatakan, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Jadi Paulus bermegah itu artinya Paulus benar-benar makin kuat imannya, karena Tuhan memperlihatkan apa yang ia yakini itu ada. Dia harus sampaikan itu kepada semua orang. Supaya apa? Supaya semua orang mengerti, melihat bahwa surga itu ada.
Jadi Paulus benar-benar terima penglihatan dan penyataan tentang surga dari Tuhan sendiri. Dalam ayat berikutnya, ayat yang kedua, Paulus berkata, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh atau di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ini bukan khayalan Paulus. Tuhan angkat Paulus melihat tingkat ketiga dari sorga. Kemudian dalam ayat 3 Paulus berkata, aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ini juga bukan halusinasi Paulus. Dia merasa benar-benar tahu. Dia merasa tiba-tiba dia diangkat yang ketiga dari sorga. Bahkan dalam ayat 4 dia berkata begini, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ia terangkat ke Firdaus dan mendengar suara Tuhan. Firdaus di sini maksudnya sorga. Wahyu ayat 2 pasal 2 ayat 7b, barang siapa menang dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi roh Allah membawa rohnya Paulus ke tingkat yang ketiga dari sorga. Allah berfirman bahwa Allah itu, dikatakan Allah berfirman, Allah yang membawa Paulus, dan Paulus tahu dia diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Allah berfirman bahwa langit adalah tumpuan kakinya. Dalam Yesaya 66 ayat yang pertama bagian A, beginilah firman Tuhan, langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Langit yang pertama itu kita tahu adalah atmosfer bumi yang tampak dengan kasat mata. Nah, atmosfer ini mengandung kehidupan. Ada burung yang terbang di atmosfer bumi, juga awan yang terlihat dengan kasat mata. Allah menjadikan bumi dengan atmosfer yang memberi kehidupan bagi manusia dan binatang, tapi itu bukan sorga. Langit di sini menurut Alkitab punya tingkap dalam Kejadian 7 ayat 11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Jelas langit itu bertingkap-tingkap. Langit yang kedua disebut cakrawala. Nah, disinilah terletak biliunan planet, struktur galaksi-galaksi dengan bintang-bintang, bulan, matahari yang bersinar bergerak masing-masing pada orbitnya yang telah diatur oleh Tuhan dengan tepat. Seperti Mazmur 19 ayat yang ke-6, dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Ini matahari ciptaan Tuhan yang ditaruh Tuhan di cakrawala, dan ini jauh di atas langit yang pertama, tapi ini juga bukan sorga. Dalam Kejadian 1 ayat 16-17, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Jadi benda-benda langit inilah yang dinubuatkan akan menjadi gelap sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yoel dalam pasal 2 ayat 10 dan 11 bagian C, di depannya bumi gemetar dan langit bergoncang. Di depannya bumi gemetar dan langit bergoncang. Matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Langit yang kedua, cakrawala, itu bukan sorga. Langit yang ketiga adalah suatu langit yang tidak terhampiri, yang berada jauh dari langit yang kedua, dari langit yang pertama dan langit yang kedua. Nah, disinilah Rasul Paulus dibawa oleh Roh Kudus. Jelas sorga itu ada dan berada di langit, di atas segala langit yang tak terhampiri dengan kekuatan manusia. Kita tahu manusia hanya sampai ke bulan, walaupun manusia mencoba ke Mars dan sebagainya. Tapi kita melihat
bahwa cakrawala juga atmosfer bumi bukan sorga. Tapi kita melihat sorga itu ada, berada jauh di langit yang pertama dan kedua, yang tidak akan terhampiri dengan kekuatan manusia. Tapi Yesus rela turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Jadi saudara, sorga itu ada. Surga adalah suatu tempat yang kekal yang disediakan Allah bagi orang yang percaya kepadanya. Surga adalah tempat yang Allah sediakan bagi orang yang percaya kepada Kristus. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Surga adalah tempat kediaman Allah dan para malaikatnya, dan menjadi tujuan akhir dari kita orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi surga itu adalah tujuan akhir kehidupan kita, bukan di bumi. Di bumi cuma sementara, di bumi kita cuma transit, di bumi cuma sementara. Kita tinggalkan dunia ini waktu Tuhan panggil kita, dan kalau kita percaya kepadanya, kita akan bersama dengan Dia di dalam surga. Surga itu tempat yang kekal. Surga itu tempat yang kekal yang disediakan bagi orang percaya sesudah dia meninggal. Dalam 2 Korintus 5 ayat 1 juga dijelaskan, karena kamu tahu bahwa jika tempat kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tempat kita di bumi ini akan dibongkar. Artinya, jika Tuhan panggil kita, jika Tuhan panggil seseorang, jika seseorang meninggal dunia, kalau orang itu percaya kepada Kristus, firman Allah katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Surga adalah tempat yang kekal dan kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam 2 Petrus 1 ayat 11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Dengan demikian kepada kamu, kepada saudara dan saya, kepada kita yang percaya, akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Di dunia tidak ada yang kekal, di dunia cuma sementara, tapi surga tempat yang kekal, bukan sementara. Surga itu tempat yang kekal, surga itu juga tempat yang kudus. Surga adalah tempat yang selalu terang dan tidak ada malam. Dalam Wahyu 22 ayat yang kelima, dan malam tidak ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi surga itu tempat yang penuh dengan sukacita, penuh dengan sukacita, tempat yang kudus, tempat yang kekal. Dalam Wahyu 21 ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tidak ada perkabungan, tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita, tidak ada maut, tidak ada kematian, tapi hidup kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Surga itu tempat yang penuh dengan sukacita, dan surga itu tempat yang penuh kemuliaan. Dalam Wahyu 21 ayat 11, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Tempat yang penuh dengan kemuliaan dan hadirat Allah, itulah surga. Tempat yang penuh dengan sukacita, tempat yang kekal, dan tempat yang penuh dengan kemuliaan. Surga tidak butuh sinar matahari, tidak perlu sinar bulan dan bintang. Surga tidak membutuhkan cahaya bintang dan bulan. Dalam Wahyu 21 ayat 23, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Yesus cukup bagi kita.
Dalam Wahyu 6 ayat 12 sampai 13 dikatakan bahwa matahari menjadi hitam, bulan jadi merah bagai darah, dan bintang-bintang berguguran, sedang langit menyusut bagaikan gulungan kitab. Apa yang kita mau andalkan di dunia ini? Di sorga tidak membutuhkan cahaya bintang, bulan, matahari, karena anak domba Yesus Kristus sebagai penerangnya. Yesus pemilik sorga, dan dia di atas segala-galanya. Sorga itu tempat penyembahan kepada Allah. Wahyu 19 ayat 1 dan 4. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Di sorga semua penghuninya akan menyembah kepada Tuhan, menyembah Allah untuk selama-lamanya. Tempat di mana penyembahan hanya kepada Tuhan, hanya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sebab dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Kita tidak menyembah 3 Allah, tapi satu Allah yang tunggal, satu Allah yang esa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Sorga itu tempat orang percaya yang menjadi pelaku firman. Sorga tempat yang Allah sediakan bagi orang percaya dan yang menjadi pelaku firman. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi kenaikannya memastikan tempat asalnya sorga. Karena itu Yesus menjamin kita pasti masuk ke dalam sorga, asal kita tetap percaya kepadanya dan menjadi pelaku firman-Nya. Dalam Matius 24 ayat 13, barang siapa yang bertahan sampai ke akhir, ia akan diselamatkan. Juga Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi surga itu ada. Kalau surga ada, maka neraka itu juga ada. Neraka adalah tempat iblis dan malaikat pengikutnya yang jatuh, dan juga tempat bagi manusia yang menolak Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi neraka itu ada, tempat siksaan yang kekal, penyiksaan yang kekal dan tidak ada akhirnya, tempat penderitaan selama-lamanya. Oleh karena itu, saudara, jangan terlambat bertobat, saudara. Lukas 16 ayat 24, lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Orang kaya ini terlambat bertobat. Neraka disebut lautan api dan belerang. Dalam kitab Wahyu ditulis dalam Wahyu 20 ayat 10 dan 15, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Di tempat dikatakan disebut tempat siksaan yang kekal, siang dan malam disiksa selama-lamanya. Tempat yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Neraka adalah tempat yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Tempat orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Tempat orang yang menolak Dia, yang tidak percaya. Wahyu 21 ayat 8 jelas berkata, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang.
inilah kematian yang kedua. Ada beberapa istilah, Sheol dan Hades, itu tempat Tuhan mengurung jiwa, roh orang berdosa yang telah mati dalam perjanjian pada zaman perjanjian lama dan kata perjanjian baru, dan setelah kedatangan Tuhan yang kedua kali akan dibangkitkan dan dilemparkan ke dalam lautan api. Kemudian Tartarus, dalam bahasa Greka dikatakan Tartaros, itu tempat kegelapan yang ada di perut bumi, di mana Tuhan mengurung para roh malaikat pengikut Lucifer sampai hari penghakiman Allah. Ditulis dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang keempat, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dijelaskan sudah dalam kitab Yudas dalam ayat 6 juga dikatakan, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Itu artinya pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Juga dikatakan ada abyss atau abusos dalam bahasa Greka, dalam bahasa Inggris disebut the bottomless, diterjemahkan sebagai lubang tanpa dasar, jurang maut atau alam maut. Wahyu 20 ayat yang kedua dan 3, ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan menyesatkan bangsa-bangsa sampai pada hari penghakiman, sampai pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Jadi sebelum dilempar ke neraka, sebelum dilempar ke Gehenna, semua roh-roh malaikat yang jahat, setan, iblis, ular tua, itu dipenjarakan oleh Tuhan dalam lubang tanpa dasar. Sedang Gehenna disebut sebagai lembah Hinnom atau tempat penghukuman. Gehenna ini neraka yang sebenarnya tempat penghukuman yang nyata di waktu yang akan datang. Diterjemahkan sebanyak 12 kali dalam perjanjian baru, dan sebagai lautan api sebanyak 5 kali. Gehenna disebut sebagai lautan api. Wahyu 19 ayat 20, keduanya antikris dan nabi palsu dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Jadi neraka disebut lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Di sini juga iblis, bapa pembohong si ular tua Lucifer, dilempar oleh Tuhan ke dalam neraka untuk selama-lamanya, seperti yang ditulis dalam Wahyu 20 ayat yang ke-10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat antikris dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Disebut sebagai siksaan yang kekal selama-lamanya bagi mereka yang murtad, bagi mereka yang mau terima cap antikris. 66 di masa pemerintahan antikris, 3,5 tahun aniaya karena menyangkal Yesus, karena menyangkal Kristus, karena meninggalkan Dia. Wahyu 14 ayat 11, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. 666. Sudah, kita belum masuk pada masa yang sulit ini, tapi Tuhan telah menunjukkan akan adanya masa pemerintahan antikris. Itu menjelaskan Tuhan pasti datang yang kedua kali. Kalau antikris muncul, tinggal hitung 3,5 tahun, lalu Yesus datang yang kedua kali. Dan Dia sudah menunjukkan kepada kita tandanya, supaya kita waspada, tetap kita percaya kepada Tuhan. Kan itu tetaplah terus percaya kepada Tuhan. Surga itu ada, surga itu kekal, surga itu tempat sukacita, surga itu tempat orang-orang percaya. Tapi juga ada neraka, tempat orang-orang yang tidak percaya, yang disiksa selama-lamanya. Karena itu tetaplah percaya kepada Tuhan. Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi saudara, kita tahu Tuhan pasti datang yang kedua kali. Dia pasti datang yang kedua kali. Jangan mundur, jangan malas, jangan santai. Justru kita harus dekat dengan Tuhan. Jangan masa bodoh, tapi tetap setia kepada Tuhan, karena Dia pasti datang yang kedua kali.
Jangan kita main-main dengan keselamatan. Kalau Tuhan berikan kita keselamatan itu karena anugerah Tuhan. Jangan sampai kita melakukan yang jahat di mata Tuhan, tidak menjadi pelaku firman. Cuma ada dua pilihan, surga atau neraka. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Ibadah kenaikan Tuhan membuat kita mengerti bahwa Dia pasti datang yang kedua kali. Untuk menjemput siapa? Untuk menjemput kita umatnya, untuk menjemput saudara dan saya, untuk menjemput orang yang percaya dan tetap percaya sampai akhirnya. Dan kita percaya Tuhan akan menjemput anak-anaknya. Karena itu sekali lagi, tetap percaya kepada Tuhan. Jangan goyah, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan, tetap sungguh-sungguh terus beribadah kepada Tuhan. Kita yakin Tuhan tahu kita dan Tuhan pasti menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Kami Tuhan melihat Engkau Allah yang benar, Allah yang pasti datang yang kedua kali. Kenaikanmu ke surga menunjukkan bahwa Engkau asalnya dari surga. Engkau menyediakan tempat bagi kami, dan sesudah selesai Engkau akan datang menjemput kami umat-Mu. Biarlah kami terus hidup dalam kebenaran firman-Mu, meyakini bahwa Engkau yang sudah menyelamatkan kami, dan kami akan bersama dengan Engkau dan selama-lamanya di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Sebab itu Tuhan, tolong kami, tolong umat-Mu Bapa, mereka yang mendengar firman-Mu, biarlah mereka tetap beriman kepada-Mu. Mereka tidak goyah, mereka tidak digoyahkan, mereka tetap setia kepada Tuhan sampai waktunya mereka, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Kami tetap terus berdoa untuk pemerintah kami, bangsa kami. Berkati ya Tuhan. Bapak Presiden kami, para menteri, berkati. Tuhan tolong para medis, para dokter, perawat, mereka yang ada di garis depan. Tolong TNI, Polri, Tuhan berkati. Bupati dan Kota Bojonegoro, Tuhan Engkau juga berkati. Gereja-gereja di Bojonegoro, Tuhan juga berkati. Tuhan juga berkati gerejamu Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu Alfa Omega. Biar menjadi jemaat yang benar-benar setia kepada Tuhan, benar-benar sungguh-sungguh, imannya tidak tergoyahkan dalam situasi kondisi apapun. Mereka tetap cinta Tuhan, mereka tetap setia kepada Tuhan, mereka tetap beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Segala hormat bagi Engkau. Sekarang saudara yang dikasih Kristus, kita menerima berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.